Ini bicara tentang zikir kesadaran. Ini adalah zikir yang super. Ini adalah zikir yang sesungguhnya. Eling yang sesungguhnya adalah eling sak jerone lali. Ingat yang sesungguhnya adalah ingat di dalam lupa. Karena ingat di dalam lupa itu sudah tidak pakai otak. Ingat di dalam lupa itu sudah tidak pakai kesadaran pikir. Ingat di dalam lupa itu sudah tidak pakai kesadaran pikiran kita. Sudah tidak pakai isi kepala ini. Kalau kita ingat Tuhan dengan kesadaran pikir, itu ingat kita masih ring 3 dan ring 2. Jadi kalau kita ingat Allah, ya, dengan kesadaran pikiran, itu ingat kita kelasnya, ringnya, itu ingat ring 3 dan ring 2. Belum ring 1. Sehingga bisa ingat, bisa lupa. Kamu kan juga begitu. Ya, kita ya kan juga begitu. Kadang kalau ingat Tuhan waktu makan ya baca bismillah. Ingat Tuhan. Kalau lagi gopo kabeh utawa saking luwene, saking hausnya, saking laparnya, makan sudah nggak ingat lagi Tuhan. Makan aja. Nah, itu karena ingatnya di tingkat kesadaran pikir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Understand ya? Understand. Jadi kalau ingat kita, kesadaran, bukan saat bernafas juga tanda kita ingat Tuhan, Pak. Ya, kalau lagi ingat, ketika bernafas ingat Tuhan. Kalau lagi ingat nafasnya, kalau nafasnya ini tali. Nafas itu tali. Nafas itu kabel. Kabel itu bahasa Arab kabel. Artinya hubungan, tali, radio kita kepada Tuhan. Hubungan langsung kita dengan Tuhan, itu nafas itu. Tapi itu kan ketika kita sadar, berapa kali kita bernafas dan kita tidak sadar. Nah, ketika zikir itu masih digantungkan kepada kesadaran pikir, itu zikirnya bisa lupa. Bisa ingat, bisa lupa. Dan nanti kalau kita mati, kan tidak ingat lagi sudah. Iya kan? Kalau kita mati sudah nggak bisa ingat lagi. Itu ring 3, ring 2. Nah, zikir yang sesungguhnya, ingat yang sesungguhnya, itu adalah ring 1. Zikir di dalam lupa. Jadi pikiran ini sudah tidak menyala. Pikiran sudah tidak bereaksi. Pikiran tidak lagi ngontrol zikirnya. Zikirnya benar-benar hidup dari kesadarannya. Karena hidup ini bersandar kepada Sang Maha Hidup. Yang auto hidup. Tak perlu dihidup-hidupkan, otomatis hidup. Hanya tinggal mengakses kesadaran. Nah, itu yang disebut fadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu ketika kamu dalam keadaan lupa. Jadi ingat Tuhan di dalam keadaan kita lupa. Nah, saya merasa bersyukur dan alhamdulillah di pertemuan 2 hari yang lalu, di malam itu, saya membuat contoh mata kita. Masih ingat ya? Saya mereview kembali ingatan kita bahwa bagaimana caranya kita mengakses ring 1 ini
yang tidak kita sadari karena adanya di bawah sadar, itu seperti mata kita melihat itu. Ketika mata kita melihat, ini otomatis yang bekerja adalah pikiran sadar. Ketika mata kita terbuka, jadi saya melihat kacamata, saya melihat kuping, saya bisa melihat rambut saya di dalam layar screen HP saya ini. Ini yang memandang adalah mata saya. Mata saya memandang ini semuanya. Ya. Memandang apa saja di alam ini. Kalau kita melihat langit ya memandang rembulan, memandang awan. Mata memandang ini yang bekerja adalah pikiran sadar. Nah, ketika mata dipejamkan, ketika mata kita pejam, ini mata tidak lagi memandang apa yang ada di depan kita. Tetapi mata kita ini memandang mata itu sendiri. Nah, pandangan mata ini adalah dengan rasa. Nah, rasa ini adalah daya hidup. Sehingga hari ini saya mengingatkan tentang apa yang dikatakan oleh Rumi tadi itu sebagai angen-angen. Nanti kalau kita mati sudah nggak bisa mengucapkan apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa ngucap takbir, nggak bisa mengucap tahlil, nggak bisa baca Al-Quran ketika kita sudah mati karena mulut kita sudah rusak, ya, kepala kita sudah rusak, ya, badan kita hancur gitu ya, atau mengering. Itu sudah tidak punya daya apa-apa. Apakah masih bisa menyala? Apakah masih bisa memancarkan energi ilahi yang indah, harum, cemerlang, teduh, sejuk, menyenangkan, membahagiakan ini? Itu pertanyaannya. Dan itu hanya terjadi kalau zikir kita tidak hanya kandas di pikiran. Sama halnya dengan Bang Haji Romai Rama tadi. Jadi zikir yang hanya kandas di pikiran itu tidak akan bisa kuat ya ketika tubuh kita ini sudah rusak. Jadi harapannya adalah kita tetap berzikir, kita tetap menikmati indahnya bertemu Tuhan ketika raga kita ini sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin lagi bisa membaca ayat-ayat Tuhan. Dan itu hanya mungkin adalah masuk di ring satu, yaitu zikir yang sudah tidak pakai kepala. Ingat Tuhan tapi nggak pakai kepala. Sudah tidak pakai kesadaran logika, sudah tidak pakai kesadaran pikir. Sudah tidak repot menerjemahkan kata-kata. Tapi sepenuhnya adalah rasa. Itu terjadi persis seperti yang Anda alami ketika Anda membaca zikir kepada Allah dan Anda memejamkan mata. Ketika mata Anda terpejam, ingatlah itu logika Anda berpindah ke rasa. Ketika mata Anda melek terbuka, mata melihat, itu menggunakan pikiran kepala. Tetapi ketika mata Anda tertutup, pikiran kepala itu sudah off, ganti dengan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini meliputi seluruh tubuh. Kalau pikiran sadar itu kerjanya otak saja. Tapi bawah sadar ini yang bekerja adalah seluruh tubuh kita, otak semua. Ingat, pikiran sadar dan bawah sadar. Kalau pikiran sadar yang bekerja otak, isi kepala ini. Tapi kalau bawah sadar, yang menjadi otak adalah seluruh tubuh kita. Jadi dahsyat luar biasa. Dan dicontohkan di mata tadi, ketika mata dipejamkan, pikiran ini off, kita sekarang merasakan mata sedang melihat mata. Mata saya sedang melihat mata saya. Melihat dengan apa? Dengan rasa.
Begitu juga ketika Anda pejamkan mata dan Anda mengucapkan subhanallah, subhanallah. Subhanallah Anda tidak dipengaruhi oleh apa yang ditayangkan oleh penglihatan. Karena mata sudah ditutup, maka ganti dari ini ke sini, ke dada, ke hati, ke rasa, dari logika ke rasa, jadi murni merasakan. Ketika Anda tafakur, aku ada, itu sepenuhnya yang hidup adalah ring satu, kesadaran murni, kesadaran yang mengakses sang ada, yang sang ada itu meliputi segala yang ada. Itu kesadaran super kita. Jadi memang harus masuk ke dalam ring satu, masuk di sini, masuk di dalam sini. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu itu, apakah tidak kamu pikirkan? Wa fi anfusikum afala tubsirun itu, dan apa yang ada di dalam dirimu itu tidak kamu pikirkan, itu nggak pakai pikiran ini. Nggak bisa. Wa fi anfusikum afala tubsirun itu, dan di dalam dirimu tidakkah kamu pikirkan, itu pakai pikiran bawah sadar, bukan pikiran ini. Nah, pikiran bawah sadar itu domainnya rasa. Jadi berpikir dengan rasa. Rasa itu kesadaran. Jadi kesadaran bawah sadar, inilah kesadaran super, inilah yang disebut dengan hidup, sang urip. Ini benar-benar hidup. Dan ini yang nggak bisa mati. Dan ini yang tetap zikir ketika kita di alam kubur itu. Nah, kalau di dunia ini tidak menghidupkan ininya nggak diasah, nggak dihidupkan, nggak dibuka, ya selamanya zikirnya hanya zikir kesadaran pikir. Kayak Bang Haji tadi, naik panggung bisa zikir, di perjalanan bisa zikir, naik istrinya masih bisa zikir, tapi waktu ngarang lagu sudah blank, nggak bisa zikir lagi. Dalam tidur kan sudah nggak bisa zikir ini. Padahal di dalam tidur kita harus tetap zikir ketika tidur. Jadi yang zikir siapa? Yang zikir adalah kesadaran kita. Oleh sebab itu kan kemarin saya juga mengingatkan, untuk mempelajari ini memang sulit. Jadi harus berkali-kali dan harus pakai beberapa contoh ya, harus pakai banyak contoh. Harus memakai banyak contoh-contoh atau pakai banyak alat-alat peraga untuk memeragakan kepada diri kita sendiri, semua semakin yakin, semakin kuat, semakin tahu kita bahwa diri kita ini adalah sang hidup yang hidup di dalam bawah sadar kita. Bukan hidup sebenarnya itu bukan yang ada di otak. Ini kehidupan semu. Otak kita ini hanya mengetahui kehidupan semu, kehidupan fata morgana, kehidupan illusion, just illusion, hanya ilusi, kehidupan bayangan, fata morgana, itu yang dirangkai oleh otak ini. Kehidupan semu yang diketahui otak itu. Karena otak bekerja berdasarkan panca indera saja. Dan panca indera kita melaporkan ke otak, otak salah menanggapinya. Matahari terbit dari timur, matahari bergerak ke barat, tenggelam di barat. Nah, itu kan otak kita sudah salah. Padahal matahari tidak bergerak mengelilingi bumi. Yang mengelilingi bumi itu, yang mengelilingi matahari itu justru bumi. Dan pergerakan siang malam itu hanya disebabkan ketika berbumi berputar di porosnya, bukan mataharinya keliling. Seperti otak kita melihat air mengalir, otak kita kan menyangka, kalau kita melihat air mengalir, otak kita menyangka bahwa air itu hidup, bisa bergerak.
Coba bayangkan Anda datang ke sungai, apalagi waktu banjir bandang, banjir yang sangat deras di sungai. Anda melihat air yang begitu dahsyat. Otak kita langsung nangkep bahwa air itu hidup, ganas. Padahal tidak, sesungguhnya air benda mati, tidak bisa hidup. Ini contohnya, air benda mati, ya. Dia tidak bergerak, airnya diam. Tapi kalau diiringkan begini, miring begini, nah, dia mengalir. Ini karena gravitasi. Jadi air itu tetap benda mati, tidak bisa hidup. Dia mengalir itu karena gravitasi. Nah, itu pikiran kita itu kan sudah salah. Nah, pikiran melihat benda ini misalnya, ini benda, atau baju saya ini benda, menurut pikiran. Padahal sesungguhnya kan ini wujud katanya pikiran kan. Nah, padahal setelah didalami, ternyata semua benda itu kalau dilihat dengan pembesaran mikroskop, tampak bahwa semua benda-benda itu terdiri dari atom-atom, molekul-molekul. Terus dikecilkan lagi jadi atom. Atom lagi pecah lagi di dalamnya, ternyata energi, proton, neutron, elektron. Jadi semuanya ini energi, bukan. Jadi bisa ditembus. Jadi ini energi, benda-benda yang seatos batu sekalipun itu energi. Tapi pikiran kita kan bentuk lihatnya. Tapi ternyata dilihat dari mikroskop aja udah salah. Pikiran kita jadi bantah. Jadi itu Anda bisa tahu di alam bawah sadar Anda merasakan seluruh alam semesta itu satu energi, satu kesatuan. Jadi kalau Anda masuk ke aku ada, ayo yang sudah latihan tafakur aku ada, sudahkah engkau menemukan sang ada, bahwa sang ada itu tunggal, tidak ada duanya. Tidak ada yang menyerupainya, dan dia meliputi segala sesuatu. Jadi energi tunggal, kalau dilihat dari sisi energi, dia energi tunggal. Ada yang bentuk matahari, ada bentuk bulan, ada bentuk bumi, dan di dalam bumi ada bentuk macam-macam. Semua bentuk-bentuk yang ada di bumi, ada kerikil, ada batu. Kalau di kita mungkin sudah nggak ngelihat kerikil batu, ada mobil, motor, sepeda pancal, becak. Semuanya itu satu energi. Itu kalau kita masuk ke dalam, masuk ke bawah sadar kita menemukan sang ada, bahwa yang ada ini ternyata hanya satu. Nggak macam-macam lagi. Tapi menurut pikiran kan, oh ada motor, oh ada mobil, macam-macam. Itu menurut pikiran. Baiklah kawan-kawan semuanya, rupanya sudah hampir usai saya menemani Anda untuk ngobrol malam ini, hari ini tentang eling sakjerone lali. Jadi malam hari ini mari kita belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk bisa selalu ingat di dalam lupa. Eling sakjerone lali. Saya perjelas bahwa eling sakjerone lali itu berarti Anda harus eling, tidak lagi menggunakan pikiran, tapi eling Anda sudah menggunakan kesadaran. Jadi hidupkan kesadaran Anda. Contohnya adalah dengan memejamkan mata, maka Anda akan merasakan sang ada. Ya, dengan memejamkan mata Anda merasakan sang ada, bahwa yang ada cuma satu, yang ada tunggal, yang ada esa. Iya kana budu wa iya kana stain, sing nyembah ya sing disembah ya sing nyembah. Yang menyembah itulah yang disembah itulah yang menyembah. Pada akhirnya seperti itu, dan itu tidak bisa dipercayai oleh akal pikir kita. Itu hanya bisa dengan bawah sadar kita yang memiliki kekuatan di dalamnya adalah fitratul iman. Jadi hanya dengan kekuatan iman itu kita bisa melihat keberadaan yang sesungguhnya. Nah,
Bagaimana caranya supaya kita bisa ingat di dalam lupa itu? Pelan-pelan caranya eling sanjerone lali. Itu mulailah mengingat Tuhan dengan rasa. Ya, mengingat Tuhan dengan rasa. Jadi ketika Anda berzikir secara lisan, baca la haula wala quwata, atau membaca la ilaha illallah, atau membaca subhanallah, atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, membaca apa saja, bacaan itu dirasakan di dalam hati kita, karena hati itu adalah sentralnya bawah sadar kita. Hati itulah pusat ring satu. Jadi apa-apa yang Anda baca, Anda rasakan. Jadi dirasakan. Subhanallah, alhamdulillah. Atau Anda beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dirasakan di dalam hati, dimasukkan ke hati, difokuskan ke hati. Semakin terasa, tubuh Anda akan terasa, ya. Tadi sudah saya katakan, ketika Anda masuk domain bawah sadar, seluruh tubuh Anda menjadi otak. Tetapi kalau domain Anda, domain pikiran sadar, otaknya Anda di dalam tempurung kepala. Tapi kalau Anda masuk ke bawah sadar, otak Anda berada di seluruh tubuh Anda. Jadi zikir yang masuk ke alam bawah sadar, gitu, menggetarkan seluruh tubuh kita. Tubuh kita ini seluruh menggetarkan. Nanti terbukti ketika Anda zikir berulang-ulang, ya, kulit Anda sehabis zikir Anda usap kulit Anda terasa halus. Kulit Anda menjadi terasa halus. Seluruh tubuh Anda. Nah, terus pori-pori Anda itu terasa lemes, rileks, nyaman, begitu. Nah, sel-sel tubuh kita bergetar sesuai dengan zikir yang kita rasakan. Jadi tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi dimasukkan ke dalam hati, masuk ke alam bawah sadar kita. Di sanalah nanti pada saat kita tidak perlu lagi mengingat-ingat Allah. Jadi apapun yang kita lakukan sudah otomatis Allah. Ketika makan, otomatis Allah. Ketika minum, otomatis Allah. Otomatis, semuanya otomatis. Suatu hari saya pernah mendengarkan bahwa ada seorang ulama yang ditanya, ada seseorang yang melihat ulama ini kok jarang membaca zikir sebagaimana ulama yang lain. Kalau wiritan itu bacanya panjang, bisa berjam-jam. Tapi saya melihat ulama yang satu ini tidak terlalu banyak membaca zikir. Dia tidak kelihatan seperti itu. Lalu orang ini ditanya, Yai, panjenengan kok tidak pernah kelihatan duduk lama, zikir panjang gitu, baca subhanallah atau baca la ilaha illallah atau baca apa saja. Lalu ulama ini memberikan tangannya. Jadi tangannya ini digosok begini, lalu ditempelkan di kupingnya orang yang tanya itu. Ternyata tangannya ini sudah bunyi la ilaha illallah. Tangannya ini sudah bunyi la ilaha illallah. Jadi seluruh tubuh kita ini bisa berzikir secara otomatis kalau kita zikir sak jerone lali. Caranya itu tadi, zikirnya harus betul-betul diresapkan, dimasukkan ke hati, karena sentralnya kesadaran itu ada di hati. Rasa, bukan rasio ya, rasa. Jadi pakai rasa, jadi kita rasakan ke dalam hati. Jadi nanti seluruh tubuh kita ini berzikir. Nah, itulah sebabnya ketika kita mati nanti, tubuh yang digunakan untuk berzikir, tulang kita di kuburan kita, tulang-tulang kita itu tetap berzikir. Itu yang tadi saya katakan. Jadi tulang-tulangnya Sunan Ampel, tulang-tulangnya Sunan Bonang, itu tulang-tulangnya itu berzikir. Hingga orang yang datang ke makam itu pun merasakan pancaran zikir itu, merasakan damai. Sumpah hilang kalau ziarah itu, karena energi itu masih ada. Nah, itu sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita mati nanti, ketika lisan sudah tidak bisa mengucapkan zikir, apakah roh saya, apakah tulang-tulang saya masih bisa berzikir? Jawabnya tetap bisa, asalkan kita bisa zikir sak jerone lali.